Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ucok? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya nih, alhamdulillah minta waktunya mohon maaf mengganggu ini. Heeh, Abang ini kan PH daripada Bapak Sodiki nih Bang, sedangkan, beberapa hal yang memang saya sudah mewawancarai terkait juga masyarakat secara keseluruhan, eee dimulai dari pertama misalkan ada sebuah, wacana atau tuduhan bahasanya, misalkan warga itu kan katanya gebrak, katanya menghalangi jalannya, dan ini juga klien Abang sendiri ya, Bang, ya. Kemudian katanya minum minuman dari siang sampai sore, ini tuduhannya begitu. Bagaimana pertama kali Abang menyikapi itu, Bang? Ya pertama kan, layaknya seorang kuasa hukum atau advokat, Siap. itu kan wajib mengklarifikasi terlebih dahulu kepada pemberi kuasa itu. Siap. Apakah tuduhan-tuduhan yang demikian itu benar dilakukan atau tidak? Heeh, Tentunya disertai fakta-fakta dan cross check kan gitu. siap Sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan pembelaan. siap. Dan saya sendiri sudah melakukan wawancara mendalam Mhm, kepada Pak Sodikin berikut teman-temannya itu. Memang faktanya terkait pada minuman keras itu, klien kami Pak Sodikin dan teman-teman tidak ada minum-minum itu, mhm. tidak meminum itu. Sebagai fakta ya kalau tidak percaya cek saja kan itu darahnya kan mengandung alkohol nggak dalam waktu 3-4 hari kan gitu. Betul. Itu sederhana gitu. Namun kemudian saya tanyakan juga itu bagaimana ada istilahnya dugaan ataupun ada tuduhan bahwa terdapat botol-botol itu. Mhm, Lalu mereka jawab bahwa botol-botol itu memang apa namanya tempat kerja Pak Sodikin kan terbuka. siap. Biasanya kalau malam itu banyak anak-anak muda nongkrong di situ Betul betul. dan istilahnya minum lah gitu ketika tokonya itu ataupun workshopnya tempat ngulas itu tutup kan gitu. Mhm. Itu kan tidak bisa dicegah karena kosong kan gitu. Mhm Nah, mhm. itu banyak bergeletakan di situ dan biasanya disimpan itu dikumpulin Heeh, karena biasanya ada orang yang mencari runtukan itu oke, biasa dikasihkan siap. orang-orang yang mencari runtukan. Jadi botol-botol itu bukan terletak di situ, tetapi sudah di karung-karung itu yang Oke, akan dikasihkan kepada orang yang mencari runtuk. Saya heeh, tanya siapa, biasa ngasihkan orang ada, saya ada orang misalnya orang tua yang mencari runtukan dikasihkan, biasanya kayak gitu. mhm, Seperti itu. Jadi mereka tuh begitu ngelihat di apa namanya di karung yang biasa ngumpul-ngumpulkan ada botol diambil-ambilin kan mhm, seperti itu. Itu mhm, yang siap. terjadi mengenai minuman. Tapi dapat saya pastikan bahwa orang-orang yang berkumpul di situ itu bukan orang-orang yang habis minum. Heeh, Karena siap. memang kapanpun bisa dicek jam-jam segitu ya mereka berkumpul di situ. Iya, siap. Karena sudah diberikan venue kan, venue jalan masuk biasa ngumpul-ngumpul lah di situ berjalan. Mhm, Kata anak zaman sekarangnya mejeng mungkin kan ya, heeh, itu siap. terkait itu. Mhm, Dan ya dan terkait gebrak mobil juga nggak ada yang melakukan itu. Kalau mhm, kita lihat yang ada tuh gebrak motornya sendiri. sendiri. Karena memang bentuk kekesalan mereka. Kok teman Mhm, saya dimarah-marahin kan gitu. mhm, Teman mhm, saya kok dimarah-marahin, terus orangnya kan gede-gede mungkin kesel gitu kan karena membela teman, mhm. tapi kata orang Indramayu mah nafsu beli metu lah. Nah, siap. Mhm, betul betul. Ya Heeh, kan karena itu terjadi gebraknya ketika peristiwa Sodikin dimarah-marahin itu bukan mhm, sebelum. Pada saat itu kan refleks gebrak mhm, motor juga motor sendiri, tidak ada gebrak mobil. Gitu mhm, ya kalau tidak kalau faktanya kalau mau diungkap ya cek saja apakah mobil yang ditumpangi paslon 03 sudah kameranya tidak kan mhm, gitu. Ya, mhm, dan sopirnya kan nggak turun mintakan keterangan ke sopir betul mau digebrak. Ya, mhm, kalau betul juga ada sidik jarinya kan, ya sidik betul. aja jarinya betul Iya, kan betul. gitu gampangnya kan gitu mas ya. Heeh, Jadi saya bisa pastikan berdasarkan interview dengan mereka, mereka tidak melakukan apapun gitu. heeh.
terkait pada minum maupun gebrak-gebrak itu. Heeh. Gitu. Sampai saya wawancari mereka, apa sih motivasinya menunjukkan jari yang dua-dua itu. Ternyata motivasinya banyak, tidak tunggal kan gitu. Ya ada yang motivasinya memang karena kesel sama kubu kan gitu. Dengan targetan kalau incumbent tahu kan mudah-mudahan kubunya dimarahin incumbent kan gitu. Betul. ada seperti itu. Ada yang menyangka bahwa itu rombongannya Pak Luki kan gitu ya. Ada yang mengekspresikan diri tentang pilihannya. Model-model. Jadi nggak rata motivasinya. Ada yang memang nggak tahu pada saat itu kan ya, nggak tahu tiba-tiba ke situ lalu terbawa-bawa. Jadi kompleks itu, kompleks. Tapi yang jelas ya kami juga tanyakan kepada tim pemenangan, apakah ada skenario itu? Yang jawabannya nggak ada. Bagaimana kami menskenariokan di saat paslon 02 juga sibuk untuk mengurus kampanye kan gitu. Dan istilah buat kami kan itu hal-hal yang ngapain juga kita halang-halangi yang lain. Karena kan faktanya kami juga pernah dihalangi dan itu juga kami biasa saja ketika dihalangi itu kami melapor ke Bawaslu kan. Tidak dengan serta marah-marahin, itu kan bisa dilihat di pelaporan kami di Losarang yang baliho penolakan Luki itu kami laporkan itu di Bawaslu. Dan Bawaslu menyatakan bahwa itu bukan pelanggaran. Padahal di situ sudah mengaku yang memasangnya kan gitu. Gitu. Artinya kami pertanyakan lagi kalau memang Bawaslu menyatakan ini pelanggaran, ya kami akan DKPP kan. Berarti Bawaslu sudah tidak fairness dalam hal ini. Kan, gitu. Iya, tajam ke atas, tumpul ke bawah, itu sebaliknya lagi. Sebaliknya, ya. Bang, terkait itu sebelum mengarah ke sana ini, Bang, berarti artinya gini. Ketika ada sebuah wacana yang dilontarkan oleh mereka, misalkan penggebrakan, penghalangan jalan, kemudian minuman keras, itu tidak terbukti secara de facto, artinya kan ini sebuah tuduhan, Bang. Ya kan? Iya, betul. Satu sisi, ketika kemudian mereka di dalam sebuah media itu katanya mau melaporkan dan lain sebagainya, sedangkan kemudian dirinya sendiri adalah sebuah tuduhan ternyata berdasarkan de facto tidak nyata. Bagaimana itu, Bang? Ya pertama kan karena ini kan walaupun terkait dengan 02, tapi pelaporan itu pelakunya itu kan yang dituduh melakukan itu kan sifatnya personal. Ya, makanya kemudian kami lebih mengutamakan bagaimana kenyamanan klien kami dengan pengerian pasulnya itu. Kami juga pertanyakan apakah mau lapor balik atau tidak kan ya. Kan gitu Mas. Itu kami tanyakan ya. Karena kami tidak mau sesungguhnya mengeksploitasi kasus itu untuk kemenangan paslon 02, nggak ada itu pemikiran. Karena kami ingin bertarung secara fair kan gitu. Kan itu ya. Saya kemarin saja, misalnya saya tanyakan kepada Mas Sodikin terkait KTP. Ini bagaimana kan gitu, apakah akan dilaporkan ke Polres atau tidak? Karena yang kami pahami setidaknya sudah ada dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh paslon 03 nih di luar pemilu. Itu pertama terkait perbuatan tidak menyenangkan ke Pak Sodikin, kedua terkait perlindungan data pribadi dengan diambilnya KTP Pak Sodikin itu. Karena kami memahami bahwa KTP ini hak konstitusional setiap warga negara dan siapapun tidak boleh mengambil secara melawan hukum. Yang boleh mengambil itu kan hanya Satpol PP dalam operasi justisi itu pun kan gitu. Kan gitu. Siap. Cuman Pak Sodikin jawabannya masih belum perfect ya. Ya nggak apa-apa Mas, yang penting ATM-nya yang diambil bukan ATM gitu. Nanti nggak bisa makan. Iya kan gitu. Ya artinya ya kami masih siap untuk melakukan pendampingan apapun, tapi yang perlu menjadi catatan apakah Pak Sodikin nyaman atau tidak, karena kami nggak mau ngompor-ngomporin gitu. Kami nggak mau mengeksploitasi Pak Sodikin untuk kepentingan politik gitu ya. Karena saya sendiri profesional, saya nggak mau mencampuri urusan hukum dan politik itu. Walaupun orang lain berpikir sebaliknya, silakan saja kan gitu.
Tapi justru image yang berkembang dalam, media sosial atau surat kabar dan lain-lain bahwa ketika misalkan KTP itu dirampas sepihak, artinya kan ini sebuah pidana, Bang, ya. Apakah Iya. misalkan, Abang tidak mensupport untuk, menindaklanjutin karena image yang berkembang itu, Bang, ini sudah kesewenang-wenangan kira-kira, tidak ada kesewenang-wenangan pejabat, terhadap warganya sendiri, kira-kira gitu, image support daripada warga itu Iya, seperti itu? betul, betul. Ya, kami juga udah melakukan support itu kan, tapi lagi-lagi kan pihak yang dirugikan itu harus menjadi utama gitu, Oh, Mas. iya. Kami jangan sampai kemudian kami dorong, ayo kita laporan ke polisi, kita laporan ke polisi, tapi yang melakukan nggak nyaman. Gitu. Mhm, Karena buat kami itu kenyamanan klien itu utama. siap siap Gitu. siap siap. Tapi kami telah mengadvise bahwa perbuatan apa namanya seseorang yang mengambil data pribadi tadi dalam bentuk KTP ini sudah pelanggaran hukum. Iya, betul. Iya, nggak main-main, ada undang-undangnya. Mas. Kalau kita Betul. lihat itu undang-undang perlindungan data pribadi pasal 11 ayat 1 baca saja. Siap siap. Tapi tadi betul saya sendiri secara personal itu keinginannya bagaimana hak-hak Pak Sodikin itu terlindungi Heeh. oleh hukum kan gitu ya. Gitu Mas. Jadi kami mau memberikan gambaran ya Pak Sodikin Siap. hak-haknya ini. Tapi ya kembali lagi ke Pak Sodikin. Kalau kami sifatnya menunggu saja. Kalau Pak Sodikin sudah Pak, kita minta KTP-nya laporkan ke polisi ya siap kami dampingi kan gitu ya. Gitu. Karena Siap. kalau itu datangnya dari kami, khawatir dipolitisir lagi nih. Iya. Politisi kan, wah telah apa namanya mengeksploitasi Pak Sodikin dan lain-lain kan ya. Siap. Padahal ngapain juga kalau mengeksploitasi Pak Sodikin kan nggak ada untungnya juga. Iya benar, siap siap. Gitu. Siap. Nah, Gitu. selanjutnya Bang, bahwa kemarin saya dengarkan ada sebuah pelaporan ya Bang ya, di dalam surat Oh, panggilannya itu kan pelaporan, artinya ketika ada pelaporan ada pelapor dan ada terlapor. Nah, iya, betul. artinya kejadian itu ada pelapor dong Bang. Pelapor itu sudah terdeteksi atau memang tidak disebutkan oleh Bawaslu saat itu Bang? Yang saya lihat di surat undangan kan kalau nggak salah adanya laporan nomor 013 ya. Mhm. Cuman terlapornya memang tidak disebut. Ya Mhm. memang secara mekanisme aturan juga tidak ada kewajiban untuk menyebut identitas pelapor. Kan Mhm. gitu Mas. Mhm. Ya namun kan kita sudah pahami siapa sih sesungguhnya pihak yang dirugikan. Karena kan ada yang namanya itu kan deliknya kita bisa lihat. Kan Mhm. gitu Mas. Mhm. Siapa yang dihalang-halangi ya, berarti Mhm. dapat kita simpulkan Ya. bahwa pelapor itu ya pastilah dari 03 kan Heeh, gitu. ya Entah ya. itu yang bersangkutannya langsung calonnya atau tim pemenangannya kan gitu. Ya Mhm. karena nggak mungkin kalau yang laporin adalah 01 kan gitu. Tapi Iya. itu biarin saja lah, itu hak Bawaslu lah mau mencantumkan mau tidak kan gitu ya. Itu Mhm. nggak penting. Tapi faktanya memang kemarin kami juga berjumpa dengan tim advokasi hukum atau tim kuasa hukum dari paslon 03 kan ya kan Mhm. gitu terkait pada pelaporan itu kan berarti kami bisa simpulkan bahwa pelaporan itu dari 03 gitu. Nah, saya dengar juga Bang, ini bagaimana pendapatnya Abang bahwa saat kejadian itu, saya podcast atau wawancara dengan warga, katanya ada sebuah andil, daripada aparatur negara lah ya. Dari situ adalah misalkan kepala desa, kecamatan, dan sebagainya. Nah, itu bahkan di antara mereka saat kejadian itu adalah adanya maki-maki, marah-marah ya kan, seperti intervensi dan sebagainya. Nah, artinya ini kan sudah melanggar undang-undang ketika misalkan di dalam sebuah kampanye ada ada aparatur negara, desa, atau kecamatan dan sebagainya ketika dilibatkan, bagaimana Bang? Yang pertama kan harus saya luruskan bahwa kejadian yang ada di Sukra tadi, tepatnya peristiwa dengan Pak Sodikin, itu bukan peristiwa kampanye, tapi Mmm. peristiwa menuju tempat kampanye. Ini harus dibedain tuh Mas. Oh, siap. Sehingga iya kan peristiwa mau menuju tempat kampanye Oh, iya. kan gitu. Ya, sehingga sesungguhnya kalau Bawaslu misalnya cermat gitu, maka ini nggak bisa masuk kategorisasi itu kan gitu. Terlebih ya mengacungkan 02 mengacungkan dari 2 itu tidak ada larangan Mhm. kan gitu. Mesti ada larangan untuk itu kan gitu. Mhm. Karena ukuran hukum kan dilarang atau tidak. Kalau tidak dilarang berarti boleh.
Mhm Nah, terus terkait itu kan digiring bahwa Pak Sodik ini nggak punya etika. Tapi mhm. perlu saya jelaskan, dasar etik itu apa? Mhm Dasar etik itu melekat sesungguhnya pada jabatan. Gitu mhm loh, Mas. Dan ukuran etiknya itu berbeda. mhm Etika Pak Sodikin dengan etika pejabat itu berbeda gitu. mhm Kan gitu loh, Mas. Ya, ya buat orang-orang misalnya seperti Pak Sodikin, ya udah biasa lah itu kan gitu. mhm Mengekspresikan itu secara seperti itu ya biasa. mhm Tapi buat pejabat itu kan kalau marah-marahin rakyatnya, saya pikir tidak beretika. Kan mhm. gitu. Iya Iya, kan iya gitu lah. Terus, iya benar. iya, yang kami sesalkan justru dulu memprovokasi, paslon kami dituduh memprovokasi. Mhm Padahal kami memandang bahwa provokasi itu bisa dilakukan oleh mereka. mhm Dengan apa? Dengan tadi kalau kita lihat kok masih ada ya oknum kuwu, oknum camat mhm. yang ikut-ikutan berkampanye. Ini kan tidak beretika sekali, Mas. Iya Bahkan melanggar peraturan pemilu kan, undang-undangan pemilu. Itu iya. yang saya sebut provokasi. Kan Heeh gitu, Mas. heeh. Jadi ketika para elit melakukan itu, wajar nggak ketika rakyat marah kan gitu. Mhm Jadi kemarahan masyarakat itu akan terjadi ketika para mhm elitnya justru melanggar. Gitu, mhm. Mas. Jangan kemudian posisinya dibalik-balik. Iya. Ya, saya yakin pandangan publik juga akan sama dengan pandangan saya secara pribadi gitu loh, Mas. Heeh, Ya siap. kan gitu, Mas. Iya, akan sama gitu kalau kita Mhm melihat ya fakta di videonya seperti itu kan gitu. mhm. Terus Pak Sodikin punya kekuatan apa, punya resources apa, Iya, nggak bisa melakukan itu kan gitu, Mas. benar. Gitu. Makanya kemudian nggak usah lah para elit ini memframing Pak Sodikin seolah-olah Pak Sodikin ini orang yang hebat, yang bisa melakukan provokasi dan lain-lain. Mhm Dia hanya tukang ngelas gitu, Mas. mhm Misalnya tokoh-tokoh setingkat desa lah gitu ya, mhm. melawan tokoh setingkat kabupaten, itu kan nggak masuk akal gitu. Benar benar benar. Makanya kemudian pelakar kami ke Bawaslu kemarin ya silakan proses saja kalau memang Bawaslu yakin bahwa ini adalah suatu pelanggaran, tinggal kita hadapi di pengadilan kan gitu. Mhm Kita akan mhm buka kan, bagaimana kasus yang di Losarang, mhm. bagaimana kasus yang di desa Raja Singa kan gitu. Oh, iya iya. Ya, yang Mas Luki itu istilah dipanggil oleh KUU ketika mengundang Mas Luki kan gitu. Oh. Bahkan warungnya sudah dibongkar kan banyak sekali kasus itu. Oh, Dan iya. kami telah mengindeks, jangan salah loh Mas. Kami telah melakukan pendataan itu sekitar ada 100 Mhm upaya-upaya ini secara sistematis dan mhm ujungnya ya kami siap untuk melakukan pelaporan diskualifikasi kan gitu. Kalau masih mhm dilakukan hal-hal yang sama gitu ya. mhm Nah, mhm. kami hanya berharap bahwa kontestasi pemilihan kepala daerah ini dapat terselenggara dengan baik, dengan Nah, adem, dengan nyaman, nah siap. gitu. Wasitnya Bawaslu juga bekerja dengan baik, dengan dana yang Mhm besar itu bisa mhm menjadi wasit yang baik, bisa menjaga keadilan pemilu, ASN-nya juga clean, hanya melayani publik, ya mhm. kukunya hanya melayani publik, sudahlah tim ses saja yang berkontestasi ya. Iya. Iya, gunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang sehat, kan gitu. Terus Mhm. tidak usah saling menuduh. Buat kami, istilahnya kampanye positif, negatif maupun baik kampanye itu wajar. Heeh, Gitu. siap. Tapi jangan menggunakan instrumen kekuasaan. Saya itu yang paling penting, Mas. Karena kalau itu masih dilakukan, berarti Mhm. peradaban demokrasi kita mundur. Jadi orde baru Gitu lagi. loh. Iya kan gitu. Dan jangan lupa netizen itu manusia cerdas gitu Siap. loh Mas. Bener Ya dia sangat realistis sekali gitu. bener Nggak bisa diapa-apain juga kan bener. gitu. Dan saya saksikan pandangan netizen itu kan ya pandangannya sama lah dengan pandangan saya, dengan Betul pandangan teman-teman kan gitu betul ya. betul. Dan artinya mereka sudah menghakimi itu. Kalau Mhm. buat kami sebenarnya sederhana saja istilahnya. Tinggal kalau persoalannya itu ya sudahlah akuin saja kesalahan, terus minta maaf, terus KTP-nya Pak Sodikin dikasihkan lagi, yuk kita bertarung sebagaimana regulasi peraturan perundang-undangan. Mhm. Selesai. Mhm. Kubu netral, kubu netral, ASN netral, melayani publik lagi kan. Mhm Kita mhm. bertarung itu gagasan kan gitu. Iya. Selesai gitu. Mhm Iya, sehingga mhm. nyaman. Apapun hasilnya kita bisa terima. Kan Mhm. gitu loh, Mas. Oh, iya betul. Nah, gitu. Iya Mau sih. ngerjain apa sih? Kan gitu. Iya bener ya, Bang, ya.
Justru, Iya, kami melihat setelah kemarin itu ternyata ada warga juga selain Pak Sodikin yang memang, mhm, kaosnya digini-ginikan dan pada robek, iya kemudian iya, apa namanya, di ini Mas, di apa namanya Pak, dicekek kayak gini nih, diiket gini. iya iya. Heeh, Iya, itu saya melihat itu. heeh, dan itu Mhm sampai dia larilah ke belakang, apa, kandang kambing dan mhm, sebagainya, ini di luar Pak Sodikinnya iya warga ya, heeh. Nah artinya kok iya segitunya gitu loh. Segitunya iya. artinya kok pejabat, ya walaupun memang bukan pejabatnya tetapi adalah kelompoknya atau bodyguard dan sebagainya, kok sampai segitunya kemudian, mendiskreditkan warganya sendiri loh, gitu loh. Jadi artinya netizen yang geram Memang sendiri sebenarnya sih, Bang. iya iya, kalau saya memandang itu kan terhadap peristiwanya kita sudah paham ya yang terjadi, Mhm karena itu kan, mhm secara terbuka ya kita bisa melihat. mhm. Tapi saya bangga dengan masyarakat yang digituin, kok nerima gitu kan, Iya, kok nerima, siap. memaafkan gitu, tidak Mhm. melaporkan balik, kan luar biasa itu kan. Heeh heeh, Artinya siap. masyarakat itu sebenarnya masih hormat dengan para pemimpinnya kan gitu. Ya Iya. masih hormat, masih segen dan lain-lain. Saya Mhm. tanya mau ngelaporin balik nggak? Ya nggak ada sampai saat ini belum ada yang punya pendirian yang kuat mau melaporkan balik atau Mhm. apalagi menghukum Mhm. para petinggi-petingginya kan ini baik Mhm. sekali manusia Indonesia kan, Iya. kan gitu. Iya, Mhm gitu. mhm. Nah, iya makanya saya kemudian ya buat saya, buat tim kami saat ini yang paling penting adalah Pak Sodikin dan teman-teman itu bagaimana memproteksinya. Mhm. Karena sampailah pada penilaian kami bahwa yang dilakukan oleh Pak Sodikin dan teman-temannya itu bukan masuk kategori pelanggaran hukum, Mhm. baik hukum pemilu, pilkada, pemilihan maupun hukum pidana umum kan gitu. Itu Mhm. penilaian kami. Kalau misalnya penilaian dari Bawaslu berbeda lagi, ya silakan aja itu hak mereka. Kami siap melakukan pembelaan Mhm. gitu secara total kan gitu ya. Dan kami Iya. siap buka kan data-datanya kan gitu. Mhm. Apakah Bawaslu fairness menjaga keadilan pemilu atau tidak? Kalau tidak bisa menjaga keadilan pemilu, tidak bisa jadi wasit, ya suruh dibubarkan saja. Sayang itu uang Iya. rakyat kan mahal-mahal. Betul betul Iya, betul. Betul betul. betul. Gitu. Siap. Begitu nah. Siap. Terakhir barangkali Bang ya, pesan dan, pesannya bagaimana untuk kasus ini, baik itu untuk Mhm. warga maupun untuk, golongan mereka 03 atau atau pejabatnya lah, bupatinya dan sebagainya. Ya, pertama saya berharap pemilihan kepala daerah ini yang diselenggarakan secara serentak itu bisa menjadi momentum pesta sesungguhnya, pesta rakyat. Mhm. Yang pesta itu adalah rakyat pemilih gitu. Di Mmm. mana masing-masing calon ini menjual gagasan, menjual karismanya, kan gitu. Mhm. Apapun yang sifatnya resources yang hal-hal yang baik silahkan itu jual Mmm. kepada masyarakat untuk mendulang suara kan gitu. Ya Siap. karena memang ini pestanya rakyat gitu. Ya kalau Mhm. di pesta ada misalnya piring pecah lain-lain itu hal yang wajar. Iya. Tidak usah dibesar-besarkan kan gitu Betul. Mbak. Yang namanya juga pesta. Iya iya. Lalu tapi kemudian jangan sampai gara-gara piring yang pecah karena tidak sengaja tadi itu menjadikan situasi lebih buruk karena distempel macam-macam, Mhm. provokasi dan lain-lain. Mmm. Tapi lagi-lagi sesungguhnya penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan dengan baik ketika elit-elitnya baik. Harus dimulai dari situ dulu, bukan Mhm. dimulai dari masyarakat dulu, dari Mmm. elitnya dulu Pak. Mhm. Kenapa sih kemudian ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP ini untuk mengawal proses Mhm. pemilihan ini dengan baik. Kenapa Mhm. kemudian negara atau pemerintah memberikan pendanaan yang cukup besar Mhm. supaya ini bisa berjalan dengan baik. Kalau Mhm. ada sesuatu yang dipandang melanggar siapapun ya saya bilang, Mhm. siapapun Mhm. itu ditindak gitu. Mhm. Jangan kemudian kalau ini yang melanggar didiemin. Kan ini Mmm. kan nggak gitu Iya Mas. iya. Sehingga menimbulkan ya nggak bagus lah pesta ini kan gitu ya. Iya. Iya, karena saya meyakini kalau pesta ini berjalan dengan baik, hasilnya akan baik, gitu. Mhm. Hasilnya tidak menjadi pertentangan, gitu. Mhm. Kalau pesta ini nggak baik, nanti ada namanya gugatan hasil kan gitu, sengketa Mhm. hasil di Mahkamah Konstitusi. Mhm. Kan nggak lucu juga ketika misalnya ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, terus kemudian didiskualifikasi kan, Mhm. gara-gara hal seperti ini. Berarti Iya. kan gagal itu kan Bawaslu. Betul betul. Berarti elit-elit itu dipandang kan keadabannya kurang kan gitu, Mhm. karena melakukan semua cara.
Makanya mari yuk kita bertarung, berkontestasi dalam pesta demokrasi ini dengan baik, ya, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah cukup rigid mengatur itu semua. Kan gitu, Mas. Jangan ditakut-takuti masyarakat yang sudah berani. Kenapa percuma? Kan gitu, Mas. Lebih baik ambil hatinya, kan gitu. Ulang suaranya, kan gitu, Mas. Itu yang paling penting. Gitu. Oh iya, luar biasa sekali nih, luar biasa sekali nih. Ini terima kasih sangat ini Abang dan kita ini, terima kasih sangat, mohon maaf waktunya mengganggu ini. Ini mohon izin ini saya mau di-upload nanti ke YouTube saya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Ya, sama-sama kita doakan supaya pemilihan kepala daerah atau bupati, wakil bupati namanya berjalan dengan lancar. Semuanya sehat, kan gitu, Mas. Semuanya sehat. Terus masyarakat juga bisa berpesta dengan riang gembira, gitu. Ya, seperti itu, kan gitu. Siap. Gitu, Mas. Siap. Terima kasih ya Bang ya, terima kasih sangat, mohon maaf waktunya mengganggu nih. Sama-sama. Salam hormat buat teman-teman semua. Siap. Makasih sangat ya Bang ya.